Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenikmatan sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kenikmatan iman dan taqwa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan dengan mensyukuri kedua nikmat yang besar ini, kita sebagai seorang hamba Allah, kita pun akan diberikan tambahan kenikmatan oleh Allah. Dan sebaliknya, waliyadzubillah, apabila kita mengkufuri nikmat Allah, enggan untuk mensyukurinya, bahkan mengingkari, seakan-akan apa yang kita dapatkan dari kebaikan di dunia ini adalah semata-mata karena usaha kita, maka Allah pun akan mengadab dengan azab yang amat pedih. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari apa yang akan ditimpakan kepada kita Allah dari keburukan manakala kita berbuat kemungkaran dan kita mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Wal-iyadu billahi wal-iyadu billah. Jamaah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Yathrib atau kota Madinah. Kalau disebut kota Yathrib, maka itu adalah nama kota Madinah, nama lamanya dari kota Madinah. Beliau adalah seorang penyair yang hebat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, sedangkan beliau di Madinah adalah sebagai seorang penyair yang hebat. Dan beliau pun salah satu dari pemuka suku Khazraj. Kita perlu tahu bahwa di Madinah itu ada dua suku Arab yang kedua-duanya masuk Islam, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian beliau juga seorang mujahid, seorang yang terkenal dengan kesungguhan dia dalam berjihad di jalan Allah, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi salah satu panglima peperangan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdullah bin Rawahah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Rawahah bukan termasuk orang yang masuk Islam di kalangan kaum muslimin yang masuknya belakangan, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuknya belakangan, tapi minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Kalau ikhwas sekalian mengingat tentang cerita Abu Lubabah di pertemuan yang sebelumnya, beliau adalah termasuk orang yang ikut rombongan ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjanji membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul nanti hijrah akan ditolong dalam sebuah perjanjian. Maka Abdullah bin Rawahah juga termasuk orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Bahkan beliau juga dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu dari ketua kelompok yang sudah dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian kaum muslimin yang hadir pada saat itu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah orang muslim, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya adalah minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Beliau sebagai seorang penyair, tentu beliau memiliki sebuah keistimewaan yang berbeda dengan orang yang lain secara umum. Dengan tutur katanya yang indah, dengan diksi-diksi yang indah. Maka dari itu Allah Azza wa Jal mencela orang-orang yang
penyair yang mana para penyair tersebut hanya mengeluarkan kata-kata tetapi tidak jelas tujuannya. Apalagi syair-syair yang disampaikan adalah syair-syair yang mengandung kemaksiatan. Syair-syair yang mengagungkan kemusyrikan, mengagungkan selain Allah. Nah, pada saat itu tentu para penyair ketika Rasul SAW belum diutus, bahkan sampai diutus pun, para penyair-penyair yang tidak beriman kepada Allah, tentu syair-syair mereka adalah syair-syair yang membawa kepada hal-hal yang buruk, kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan dan lain sebagainya. Maka itulah yang dicela oleh Allah. Maka Allah pun berfirman, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu adalah orang-orang yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Karena yang disampaikan adalah hal-hal yang di situ ada kemaksiatannya. Apalagi syair-syair itu mengandung hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu syahwat. Pasti akan banyak yang ikut di situ. Kemudian, alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya mereka itu di setiap lembah itu berkelana, menyampaikan syair-syair yang mereka punya, hanya mengutamakan diksi dan indahnya susunan kata tanpa memperhatikan arti. Sehingga di sini fi kulli wadin yahimun, mereka berkelana tanpa tahu tujuan. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka menyampaikan apa yang sama sekali dalam kenyataan itu tidak ada, bahkan mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Beliau adalah salah satu dari penyair, tetapi karena keimanan beliau dikecualikan oleh Allah dari penyair-penyair yang Allah sampaikan tadi. Kemudian di sana ada penyair yang lain seperti Hasan bin Thabit wa Ka'ab bin Malik juga dikecualikan dalam hal ini dengan firman-Nya illal ladzina amanu wa amilus salihati wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma dzulimu. Kecuali para penyair-penyair itulah orang-orang yang beriman, beramal saleh, banyak mengingat Allah, dan mereka pun mendapatkan pertolongan setelah mereka dizalimi. Allah mengecualikan Abdullah bin Rawah, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik dari penyair-penyair yang ada. Karena apa? Karena keimanan mereka. Karena apa? Karena amal soleh yang mereka lakukan. Mereka selalu mengingat Allah. Sehingga apabila mereka bersyair, syair-syair yang dikeluarkan adalah syair-syair yang mengandung ketaatan kepada Allah, yang mengandung keimanan kepada Allah, yang memotivasi untuk bagaimana orang-orang itu berpegang teguh dengan agama. Baru itu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan manakala Allah menurunkan ayat pada diri seseorang, ayat yang berupa pujian, ayat yang menunjukkan bagaimana kedudukan orang tersebut, seperti Abdullah bin Rawahah pada saat ini, yang mana diturunkan kepadanya ayat Al-Quran ini, tepatnya di surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 227. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman di antara para penyair itu. Wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma dzulimu. Kemudian ayat tersebut dibacakan sepanjang masa sampai saat kita pun juga kita baca. Ketika kita baca, kalau kita tahu artinya, illal ladzina amanu, yang dikecualikan adalah Abdullah bin Rawahah. Ya. Kemudian Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan kecuali kemuliaan seseorang telah disebutkan tentang kisahnya di dalam Al-Quran. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, beliau juga banyak mengikuti peperangan di zaman Nabi SAW. Di berbagai peperangan beliau ikut. Tapi sebelum itu, Abdullah bin Rawahah juga dikenal sebagai ahli taat, ahli ibadah. Ya, qiyamul lailnya, kemudian saum di siang harinya. Sampai suatu saat diceritakan oleh Abu Darda, beliau mempersaksikan akan apa yang ada di
Abdullah bin Rawahah ini dari ketaatan, khususnya tentang puasa beliau. Beliau mengatakan bahwasannya suatu kali beliau bersama rombongan dan di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada Abdullah bin Rawahah. Beliau menyampaikan pada saat itu adalah panas begitu terik, ya, begitu menyengat sehingga mereka harus menutup kepala dengan tangan mereka saking panasnya cuaca pada saat itu. Kata beliau, wa ma fil qaumi shaimun, dan di antara manusia yang saat itu ada bersama rombongan itu tidak ada yang berpuasa kecuali dua. Pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah. Subhanallah. Ya, seorang penyair, ya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, kemudian diturunkan kepada beliau, ya, ayat Al-Quran terkait bagaimana beliau sebagai seorang penyair yang beriman kepada Allah. Kemudian beliau juga adalah orang yang tadi kita sampaikan sebelumnya, mengikuti berbagai peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, perang Khaybar, dan termasuk dalam peperangan yang di akhir-akhir masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Fathu Makkah, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, yaitu perang yang disebut dengan perang Mu'tah. Namun pada saat ini beliau adalah ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dari panglima perangnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berperang melawan kaum Romawi, orang-orang Romawi yang berada di Syam, di Suriah, ya, yang berjumlah pasukan Romawi pada saat itu tidak kurang dari 200.000. Ya, 100.000 dari pasukan Romawi dan 100.000 yang lainnya tambahan dari orang-orang, ya, Nasarul Arab, dari orang-orang Kristen Arab. Ya, sehingga jumlahnya 200.000. Sementara pasukan kaum muslimin pada saat itu hanyalah sekitar 3.000 saja, tidak berbanding sama sekali. Tetapi dengan keyakinan kepada Allah, maka kaum muslimin tidak akan pernah mundur. Ya. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan, ya, Zaid bin Harithah menjadi panglima. Beliau mengatakan bahwa in qutila au usiba Zaidun faqaidul jaisi Ja'far bin Abi Thalib. Kata beliau, ya, setelah dipilih Zaid bin Harithah sebagai panglima, beliau mengatakan apabila Zaid terbunuh, ya, atau terluka, maka yang akan menggantikan panglima peperangannya adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian fa'in qutila au usiba Ja'far, apabila Ja'far terbunuh atau terluka, maka yang menggantikan posisinya sebagai panglima perang adalah Abdullah bin Rawahah. Dan berangkatlah mereka bertiga bersama pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 dan mereka tidak gentar sama sekali. Mereka maju meninggalkan kota Madinah berbekal tawakal kepada Allah dan berbekal keimanan mereka kepada Allah. Kemudian bertemulah, ya, kedua tentara ini, tentara kekufuran dan tentara keimanan. Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pun terjadi. Terbunuhlah Zaid bin Harithah. Akhirnya bendera pun dipegang langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang menandakan bahwasannya saat itu yang memimpin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan pasukan kaum muslimin, ya, sudah terjamin, tergaransi dari sisi siapa yang menjadi panglimanya. Sehingga ketika panglima terbunuh, mereka tidak kocar-kacir. Sudah tahu komandonya, siapa yang komando berikutnya, Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga ketika bendera berpindah ke Ja'far bin Abi Thalib, kaum muslimin pun berjuang di bawah komando Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pun terjadi pula pada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun terbunuh. Dan kalau kita dengar ceritanya, ya, menghayati kisah Ja'far bin Abi Thalib yang tidak menyerah sehingga terbunuh, subhanallah, sangat indah sekali. Ja'far bin Abi Thalib memegang benderanya dengan tangan kanan. Akhirnya dia maju, ya, ke depan menyerang dengan segala kekuatan dia.
Beliau pun akhirnya terluka sampai oleh musuh, ya, terkena pedang tangan kanannya sehingga terputus tangan kanannya. Beliau pun memindah benderanya ke tangan kiri. Dia maju terus, akhirnya terpotong tangan kirinya, dan dia pun berusaha untuk mempertahankan, ya, bendera tersebut dengan dada, dan dia peluk dengan kedua lengannya, dan dia pun terus berusaha maju. Akhirnya dalam kondisi seperti ini beliau pun terbunuh sesuai dengan anjuran Rasul SAW dan perintahnya. Akhirnya Abdullah bin Rawahah pun langsung mengambil bendera, menandakan bahwasanya, ya, kepemimpinan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah memimpin pasukan kaum muslimin melawan kaum Romawi di Syam pada saat itu, tepatnya di Mu'tah, ya. Ya, tepatnya di Mu'tah, sehingga disebut dengan perang Mu'tah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah berjuang, ya, terus, ya, tanpa gentar, dan akhirnya Abdullah bin Rawahah pun terbunuh. Tapi sebelum terbunuh ada sebuah kisah yang sangat mengharukan, di mana Abdullah bin Rawahah ini selama 3 hari dia tidak makan, sehingga sepupunya melihat hal itu, dia membawakan kepada Abdullah bin Rawahah, ya, satu potong tulang, ya, sepotong tulang, dan di tulang itu ada sedikit daging, dengan harapan Abdullah bin Rawahah paling tidak makanlah seberapanya, jangan tidak makan sama sekali sehingga memiliki kekuatan. Akhirnya diberikanlah kepada anak pamannya atau sepupunya ini, dan Abdullah bin Rawahah pun mengambil dan menggigit dengan ujung giginya. Karena di tengah-tengah peperangan seperti itu, dia sebagai seorang panglima, dia memperhatikan pasukan yang dia pimpin dan juga memperhatikan pasukan musuhnya. Ketika melihat perang semakin sengit dan pasukan terus maju melawan kaum muslimin, dia tidak rela dan dia tidak tega. Bagaimana dia bisa makan sementara kondisi sedang genting? Akhirnya daging yang sudah dia gigit itu pun dia lempar, dia buang, dan dia maju menuju peperangan. Dan Allah menghendaki Abdullah bin Rawahah dengan keimanannya dan ketakwaannya menjadi seorang yang syahid, ya, mati atau meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridai Abdullah bin Rawahah wa radhiyallahu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meridai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Bagaimana seorang Abdullah bin Rawahah dengan kehebatannya, ya, menjadi seorang penyair, tetapi dengan keimanannya, maka syair-syair yang dia sampaikan adalah bagaimana membangkitkan kaum muslimin untuk bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau pun menjadi seorang ahli ibadah, ya, dia rajin sholatnya, rajin saumnya. Kemudian beliau pun juga menjadi seorang pemberani, sehingga beliau pun menjadi seorang mujahid berperang di jalan Allah. Bahkan dia menjadi seorang panglima, dan akhirnya cita-citanya untuk menjadi seorang yang syahid di jalan Allah pun tercapai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencontoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.